Sahabat jiwa yang dirahmati para leluhur, pernahkah kamu melihat seseorang mendadak paling benar saat ia memegang kuasa? Suara meninggi, tatapan menekan, lalu kebenaran seolah berubah jadi palu yang dipukulkan ke kepala orang lain. Ada yang bilang itu wajar. Katanya, dunia keras dan butuh ketegasan. Kalau tidak tegas, kita diinjak. Tapi ada juga yang merasakan getir. Karena di balik kata tegas sering tersembunyi, nafsu ingin dipuja. Pitutur Jawa berbisik pelan namun tajam. Aja, adigang, adigung, adiguna, jangan mabuk tenaga. Jangan mabuk kebesaran. Jangan mabuk kepandaian. Sebab mabuk itu membuat manusia lupa rasa dan lupa arah pulang. Adigang adalah saat kuat, merasa berhak menindih. Seolah otot dan keberanian adalah kitab suci. Adigung adalah saat nama dan posisi meminta disembah. Adiguna adalah saat pintar dijadikan pisau halus untuk mempermalukan yang berbeda. Yang mengerikan. 3 mabuk ini sering dipuji sebagai wibawa. Orang takut lalu patuh. Diam, dianggap setuju. Padahal diam kadang cuma cara bertahan agar tidak disakiti. Ruang tampak rukun, namun batin banyak orang menangis tanpa suara. Coba kita jujur sebentar. Saat kamu punya kuasa kecil saja, di rumah, di grup, di pekerjaan, apakah kamu pernah merasa pendapatmu harus menang? Lalu kamu mengunci pintu dialog dengan kalimat pokoknya begini. Ada pro kontra yang selalu hidup. Sebagian orang mengira keras adalah tanda benar. Sebagian lain mengira lembut adalah tanda lemah. Padahal, leluhur mengajarkan ukuran yang lain. Benar, itu yang meneduhkan dan menata, dan berigu, bukan yang membakar dan memecah. Dalam kauruh jiwa, kuasa bukan mahkota. Kuasa adalah titipan, yang diuji bukan seberapa banyak orang tunduk, melainkan seberapa dalam kamu mampu menahan ego saat dipuji dan dikritik. Sebab disitulah topeng biasanya jatuh. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah di luar sana. Kita sedang menyalakan obor kecil di dalam dada, agar kita tahu kapan adigang, adigung, adiguna mulai merayap lewat nada suara, lewat gestur, lewat cara memandang orang lain. Maka dengarkan dengan napas yang tenang, karena perjalanan ini akan membuka cermin yang tidak selalu nyaman. Namun, bila kamu berani menatapnya, kamu akan paham. Kebenaran sejati tidak butuh teriak. Ia cukup hadir dengan rasa yang jernih dan berani mawas diri. Bayangkan ada seorang yang baru saja naik kuasa. Dulu ia biasa saja. Sekarang setiap kalimatnya ingin jadi hukum. Bila ada yang bertanya sedikit, ia menatap tajam, seolah sedang dihina. Orang-orang di sekitarnya mulai belajar satu hal. Jangan beda suara. Jangan mengoreksi. Jangan memberi saran tanpa diminta. Sebab satu kalimat bisa membuat suasana jadi dingin berhari-hari. Disinilah pro kontra muncul. Sebagian akan berkata, itu pemimpin tegas. Itu orang kuat. Kalau tidak begitu nanti kacau. Tapi sebagian lain merasakan sesuatu yang ganjil. Ketertiban itu dibeli dengan ketakutan, bukan dengan kesadaran. Leluhur mengajarkan ukuran yang halus,
Kuasa yang berjiwa membuat orang berani bertumbuh. Kuasa yang mabuk membuat orang berani menipu agar selamat. Di depan tersenyum, di belakang menyimpan luka. Kita sering tertipu oleh sunyi. Ruangan yang tidak ada bantahan terlihat rapi. Padahal, kadang itu ruangan yang dikunci dari dalam. Orang diam bukan karena setuju, melainkan karena tahu bicara hanya mengundang badai. Saat Adigang bekerja, yang kuat merasa benar karena bisa menekan. Meja dipukul sedikit saja, sudah dianggap bukti kepemimpinan. Padahal yang sedang dipamerkan mungkin hanya amarah yang tidak terurus. Saat Adigung menguasai, jabatan dan nama dipakai sebagai tameng. Aku lebih tinggi, maka aku lebih benar. Kalimat ini jarang diucap terang-terangan. Tapi, terasa lewat cara memperlakukan orang lain, seperti anak tangga. Saat Adiguna menyelinap, kepandaian jadi senjata yang licin. Orang dipatahkan bukan dengan alasan yang jernih, melainkan dengan kata-kata rumit agar ia tampak bodoh di depan banyak mata. Namun mari kita jujur lagi. Kadang yang memegang kuasa pun merasa terjepit. Ia takut gagal, takut diremehkan, takut kehilangan hormat. Lalu ia memilih jalan cepat, membuat semua orang takut agar ia merasa aman. Di titik ini, kita mulai melihat arah pembahasan. Tegas tidak selalu salah. Yang salah adalah ketika tegas berubah jadi kebiasaan merendahkan, dan ketika kuasa dipakai untuk mematikan rasa dalam diri sendiri. Karena setelah rasa mati, kebenaran tinggal menjadi alat menang. Tidak semua orang menjadi keras karena jahat. Kadang ia menjadi keras karena pernah terlalu sering diinjak. Hidup membuatnya percaya satu hal. Kalau lembut berarti kalah. Ketika kesempatan datang dan kuasa mampir di tangannya, ia bersumpah dalam hati tidak akan jadi korban lagi. Sayangnya, sumpah itu berubah arah. Bukan menjadi pelindung, melainkan menjadi penekan yang baru. Disinilah luka lama bisa menjelma Adigang. Tenaga dipakai untuk menutup rasa takut. Suara keras dipakai untuk menutupi batin yang rapuh. Orang lain melihatnya gagah, padahal di dalam ia sedang lari dari bayangannya sendiri. Ada juga yang berbeda kisah. Bukan luka yang memimpin, melainkan lapar pengakuan. Ia ingin jadi pusat perhatian, maka kuasa baginya adalah panggung. Setiap kritik terasa seperti upaya menjatuhkan lampu sorot dari wajahnya. Ketika Adigung mulai bekerja, ia merasa harus diperlakukan istimewa. Disambut paling depan, didengar tanpa bantahan. Yang tidak memuji dianggap tidak setia, dan yang bertanya dianggap menantang. Lalu ada jebakan yang paling licin. Adiguna. Kepandaian menjadikan seseorang mampu menang dalam debat, tapi belum tentu menang dalam batin. Ia bisa menyusun argumen seperti tembok, rapi dan tinggi, agar orang lain menyerah sebelum sempat memahami. Pro kontra biasanya meledak di sini. Ada yang berkata, kalau tidak kuat bicara, kamu akan kalah di dunia ini. Ada yang menjawab, kalau bicaramu hanya untuk mengalahkan orang, kamu sedang menciptakan musuh di mana-mana.
Leluhur menilai bukan dari kemenangan kata-kata, melainkan dari akibatnya. Ucapan yang benar tapi melukai tanpa perlu akan meninggalkan jejak gelap. Jejak itu tidak selalu tampak hari ini, namun ia hidup sebagai dendam yang menunggu waktu. Coba lihat dalam keseharian. Di rumah orang tua berkata, "Aku benar karena aku orang tua." Anak dilarang menjelaskan perasaan. Lahirlah dua wajah. Patuh di depan, menipu di belakang demi napas yang lega. Maka sebelum kita menunjuk orang lain, kita tanya diri sendiri. Saat aku disanggah, apa yang paling sakit? Pendapatku yang runtuh, atau gengsiku yang terluka? Karena dari sana kita akan tahu yang sedang kita bela itu kebenaran, atau adigang, adigung, adiguna yang sedang menyamar. Ada tanda yang bisa kamu rasakan, bahkan sebelum kata-kata keluar. Ketika seseorang mabuk kuasa, udara di sekitarnya berubah berat. Orang jadi hati-hati memilih kalimat, seolah satu huruf salah bisa jadi perkara panjang. Tanda pertama, ia sulit mendengar sampai tuntas. Baru setengah kalimat, ia sudah memotong. Bukan karena ia paham, melainkan karena ia ingin segera menang. Di sini adiguna sering bersembunyi. Tanda kedua, ia gemar menguji loyalitas dengan ketidakpastian. Membuat orang menunggu jawaban. Membuat orang menebak-nebak suasana hati. Seolah gelisah orang lain adalah bukti dirinya penting. Tanda ketiga, ia memakai sindiran halus sebagai cambuk. Di depan tampak santun, di belakang menusuk martabat. Cara ini lebih mematikan daripada marah terang-terangan, karena membuat korban ragu pada perasaannya sendiri. Pro kontra pun lahir di sekitar sikap seperti itu. Ada yang membela, namanya juga pemimpin, harus disegani. Ada yang menolak, 0,5, disegani itu beda dengan ditakuti. Yang satu menumbuhkan, yang lain melumpuhkan. Leluhur mengajarkan wibawa sejati bukan dari ancaman, melainkan dari batin yang tertib. Orang yang batinnya tertib tidak perlu membuat orang lain kecil. Ia cukup hadir dan menjaga batas dengan adil. Saat adigang menguasai seseorang, ia merasa kuat karena bisa menekan. Tapi tekanannya seperti api, tanpa tungku. Membakar kemana-mana. Orang cepat tersulut. Mudah salah paham, relasi menjadi rapuh. Di sisi gaib yang halus, ruang yang dipenuhi hawa marah sering membuat jiwa tidak nyaman. Tidur terasa gelisah. Hati mudah curiga. Bukan karena cerita seram semata, melainkan karena panas batin menular seperti asap yang tak terlihat. Maka leluhur memberi pegangan. Elinglan, waspada. Eling agar ingat kuasa hanya titipan. Waspada, agar sadar saat ego mulai meminta dipuja dan dibenarkan tanpa syarat. Kalau kamu memegang kuasa, latih satu laku sederhana. Sebelum menegur orang, tanya dalam dada, aku sedang menjaga aturan atau menjaga gengsi? Karena bila yang kamu jaga gengsi, teguranmu
akan jadi pukulan, bukan tuntunan. Kita turun lebih dalam, ke akar yang jarang diakui manusia. Ketakutan tidak dihormati. Ketakutan dianggap kecil. Ketakutan kehilangan kendali. Saat ketakutan itu tidak disadari, ia mencari baju baru. Baju itu bernama kuasa. Dan sejak itu, seseorang mudah berkata, "Aku benar, karena aku punya posisi." Disinilah sangkan Paraning Dumadi menjadi lampu sunyi. Asal dan tujuan sejati mengingatkan, kita ini sedang mampir, bukan menetap. Kalau hanya mengejar menang, kita akan tersesat di jalan yang bising. Ada yang akan membantah. Kalau tidak keras, siapa yang akan patuh? Kalau tidak menang, siapa yang akan mendengar? Bantahan itu terdengar masuk akal, namun sering menyembunyikan satu nafsu. Ingin dilayani tanpa bertanya pada akibatnya. Yang lain berkata sebaliknya, cukup niat baik dan semua akan beres. Tapi niat baik tanpa cara yang berjiwa bisa berubah menjadi pisau. Melukai tanpa merasa bersalah, karena merasa sedang melakukan kebaikan. Pitutur Ajining Diri, Sakalati muncul sebagai cermin keras. Nilai diri terlihat dari ucapan. Kalau ucapanmu selalu menekan dan merendahkan, mungkin yang jatuh bukan orang lain, melainkan ajining dirimu sendiri. Kita juga perlu waspada pada jebakan batin spiritual. Ada yang merasa paling suci karena paling sering tirakat, lalu mudah mematahkan yang baru belajar. Ini Adiguna yang memakai wangi dupa sebagai selimut. Leluhur mengajarkan tanda ilmu sejati. Semakin dalam laku, semakin halus budi, bukan semakin suka mengatur dan menilai orang dari atas. Kalau laku, membuatmu mudah menghukum. Barangkali yang tumbuh hanya ego yang ganti pakaian. Maka ada latihan yang membumi. Saat kamu ingin memaksa orang setuju, diam sejenak, tarik napas perlahan, lalu tanyakan, ini demi kebenaran atau demi kemenangan? Bila kamu bisa menjawab jujur, kamu akan melihat pintu keluar. Kebenaran tidak perlu menginjak, wibawa tidak perlu membuat takut, dan kuasa yang berjiwa selalu punya satu ciri, berani dikoreksi tanpa kehilangan martabat. Sekarang, kita masuk ke laku yang bisa kamu pegang dalam keseharian. Bukan teori yang melayang, melainkan langkah kecil yang menata batin agar kuasa tidak berubah jadi racun. Langkah pertama, bedakan tegas dan keras. Tegas menjaga batas dengan alasan jelas. Keras ingin menang meski alasan rapuh. Tegas membuat orang paham arah. Keras membuat orang takut salah. Langkah kedua, latih mendengar sampai tuntas. Banyak orang merasa benar karena tidak pernah memberi ruang pada cerita orang lain. Padahal, mendengar adalah bentuk kuasa atas diri sendiri. Yang mampu mendengar tidak mudah diseret emosi. Langkah ketiga, ganti nada memerintah menjadi nada mengajak. Bukan supaya keputusanmu melemah, melainkan supaya kesadaran orang lain ikut tumbuh. Kalimat lembut yang jelas sering lebih tajam daripada bentakan yang kosong. Langkah keempat,
Berani mengucap, mungkin aku keliru. Bagi ego, itu pahit. Bagi jiwa itu, obat. Karena saat kamu memberi ruang untuk keliru, kamu membuka pintu untuk belajar. Di sini akan muncul pro kontra lagi. Ada yang berkata, kalau mengaku keliru, wibawa jatuh. Tapi leluhur tahu, wibawa yang jatuh karena minta maaf berarti wibawa palsu. Wibawa sejati justru bertambah saat kamu jujur dan bertanggung jawab. Langkah kelima, jangan menertibkan dengan mempermalukan. Banyak orang memakai aib sebagai alat disiplin. Hasilnya cepat memang, tapi meninggalkan hutang batin yang panjang. Orang berubah hanya di permukaan, di dalam menunggu kesempatan membalas. Langkah keenam, ukur keputusan dari akibatnya. Kalau keputusanmu membuat orang takut berbicara jujur, berarti kamu sedang menutup pintu kebenaran yang sebenarnya. Karena kebenaran butuh ruang aman untuk muncul. Langkah ketujuh, pelihara tepa salira tanpa kehilangan batas. Pahami, manusia punya beban berbeda. Bila kamu memimpin dengan rasa, orang akan tertib bukan karena tercekik, melainkan karena merasa dihargai. Dan ketika emosi mulai naik, ingat satu pegangan sederhana. Eling, aku titipan bukan pemilik. Kalimat ini seperti air dingin di tengkuk, membuatmu sadar, kuasa itu ujian, bukan pembenaran untuk menjadi paling benar. Kini kita sampai di ujung perjalanan. Bukan ujung untuk berhenti, melainkan ujung untuk mengingat lagi bahwa kuasa selalu datang membawa ujian, dan ujian itu sering menyamar sebagai kebenaran yang terasa manis di lidah. Aja, adigang, adigung, adiguna. Pitutur ini seperti pintu kayu tua di tengah kabut. Kalau kamu membukanya dengan sombong, yang kamu temui hanya lorong gelap ego. Tapi kalau kamu membukanya dengan mawas diri, yang kamu temui adalah jalan pulang yang lebih teduh. Ada orang yang percaya, tanpa keras dunia, tak bisa ditertibkan. Ia memilih menekan agar cepat selesai. Seolah ketakutan adalah pupuk disiplin. Ada juga yang percaya, semua harus lembut dan mengalir. Ia takut memasang batas, karena khawatir dianggap kejam. Padahal tanpa batas manusia mudah hanyut dan saling melukai dalam diam. Leluhur tidak mengajari kita menjadi lemah. Leluhur juga tidak mengajari kita menjadi ganas. Leluhur mengajari kita empan papan, tegas saat menjaga kebenaran, halus saat menjaga hati, dan selalu sadar bahwa menang tidak selalu berarti benar. Karena kebenaran yang dipaksa selalu meninggalkan sisa racun. Orang mungkin tunduk hari ini, tapi batinnya mencatat luka. Luka itu kelak menjadi bisik-bisik gelap, menjadi jarak yang tak terlihat, menjadi retak yang pelan-pelan membesar. Jika kamu pernah menjadi yang menekan, jangan menolak cermin ini. Mengakui bukan berarti runtuh. Mengakui adalah tanda jiwa masih hidup. Sebab yang paling berbahaya bukan orang yang salah, melainkan orang yang tak bisa melihat dirinya salah. Jika kamu pernah menjadi yang tertekan, ingat bahwa batinmu
bukan tempat sampah untuk menampung luka selamanya. Carilah cara bicara yang jernih. Carilah ruang aman. Jaga martabatmu tanpa membalas dengan adigang baru. Karena membalas racun dengan racun hanya memanjangkan malam. Malam ini biarkan pitutur leluhur tinggal sebentar di dadamu. Seperti suara gamelan jauh di ujung kampung. Pelan tapi menuntun langkah. Elinglan, waspada. Agar saat kuasa menghampiri, kamu tidak mabuk, dan saat benar menghampiri, kamu tidak sombong. Jika rasa ini sampai ke hatimu, silahkan tekan tombol subscribe untuk menyambung tali silaturahmi, agar kau ruh jiwa terus menjadi ruang sunyi yang menemani langkah batinmu. Dengan hormat kepada pitutur para leluhur,